Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time, thanks for the place, thanks for watching my video. And how are you guys? I hope you always stay healthy, stay happy, and stay always be positive vibes in your circumstance. Okay. I want to introduce myself to you. My name is Muryadi. I come from TBID, and right now I in 8 semester. Saya di masa perkuliahan di 8 semester 8 semester tua. Dan di sini saya sedang akan mempresentasikan tentang salah satu elemen yang ada pada sintek, yang membentuk sebuah sintek yang dalam struktur kalimat atau sentence yang point of view-nya atau fokus pada specifier dan yang ada pada adjective phrase. Yang pertama itu elemennya saya akan menjelaskan tentang specifier, yang kemudian adalah saya akan memberikan sedikit gambaran tentang adjective phrase. Baik, sebelum saya menjelaskan sepanjang lebar, saya akan merujuk. Jadi penjelasan saya pada pagi hari ini, saya akan merujuk salah satu buku. Saya akan spill ke teman-teman sekalian. Jadi buku ini dari Best Art, karangan dari Best Art second editions, yang judulnya adalah English Syntax and Argumentation. Jadi teman-teman sekalian bisa mendapatkannya di toko-toko buku atau di e-book, bisa dilihat. Jadi teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan salah satu elemen yang ada yang membentuk sebuah struktur dalam kalimat, di mana dalam adjective phrase itu ada elemen-elemen yang membentuk suatu struktur kalimat tersebut. Salah satunya adalah yang pertama, kita kemarin sudah membahas tentang head. Terus yang kedua ada complement. Yang ketiga ada specifier. Lah, poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah terfokus pada specifier. Lah, apa itu specifier? Di dalam buku yang saya rujuk ini, specifier menjelaskan tentang salah satu elemen. Sebentar, saya baca dulu terus nanti saya akan translate. This can only be a partial representation of the structure of phrase, like thus in. Example 1 until 5. What about the elements that immediately precede the head, such as not, and, so, quite, in example 1 until 5. Jadi teman-teman sekalian, partial representations atau elemen pembentuk struktur dalam phrase, khususnya untuk adjective phrase, di sini yaitu specifier. Lah, specifier itu adalah sebuah elemen yang biasanya itu mendahului atau berada letaknya sebelum head. Gitu ya. Sudah ada mulai gambaran. Di sini saya akan kasih contoh aja. Jadi biar lebih memahami. Contoh kata,
analysis structure. Lah, headnya di sini kan analysis. Lah, kata sebelum membentuk sebelum analysis, kata sebelum head ini adalah ada analysis. Jadi di sini itu berdiri sebagai specifier atau elemen untuk membentuk pattern, membentuk pola atau membentuk struktur dalam kalimat tersebut. Analysis of the sentence. Contoh lagi. Sebenarnya ada banyak sih ya, ada banyak contoh-contoh specifier di sini. Contoh kata ada ada Kalau itu digunakan untuk huruf-huruf konsonan. Maksudnya kayak gini. Big, huruf-huruf mati ya. Kalau itu digunakan untuk huruf-huruf konsonan. Seperti analysis, immediately, university, ya gitulah. Pokoknya huruf-huruf hidup itu diawali dengan dan huruf-huruf mati diawali dengan e. Sampai sini paham ya teman-teman sekalian? Kemudian ada lagi so beautiful. Nah, beautiful itu kan adjective. Lah, diawali dah dengan so beautiful. Ada lagi quiet. Jadi elemen-elemen quite in agreements. Nah, itu specifiernya ada di quite. Ada lagi much. Contohnya much faster than me. Jadi, lebih cepat daripada saya. Dia lebih cepat menikah daripada saya. So juga ada. So tadi udah saya jelaskan ya. Not destroy the garden. Not recommended to try. Not ya, nanti bisa teman-teman cari sendiri untuk contoh-contohnya, contoh specifier. Yang penting gambarannya sudah cukup jelas. Yang intinya specifier itu adalah elemen yang membentuk sebelum head. Jadi kalau misal headnya itu contoh kata big atau a big black. Black itu juga adjective ya. A big boy, bisa big boy lah. Big di sini kan adjective lah. Sebelum pembentuk kata yang menyusun sebelum adanya head itu adalah itu adalah specifier. Jadi contoh-contoh dari specifier. Lah, saya berikutnya akan menjelaskan tentang adjective phrase, struktur yang membentuk adjective phrase. Nah, adjective phrase itu apa? Adjective phrase itu adalah sebuah frasa yang nounnya yang headnya adalah adjective. Nah, adjective itu seperti apa? Adjective itu kata sifat. Contoh, clever, lazy, beautiful, careless,
constructive, greater, good, dan lain sebagainya. Lah, adjective saya baca dulu ya. Saya jelaskan dulu, nanti saya translate. We have already come across a few adjectives as words that can modify noun, like a beautiful springs, a careless attitude, a constructive criticism, an unsavory lecture, a green car. Nah, greennya di situ termasuk adjektif. An impertinence remakes, a careless attitude. Lah, careless itu adalah kata sifat, kata adjektif. As with noun, hampir sama dengan noun, adjective can sometimes be identified through certain formal characteristic. Adjektif terkadang dapat diidentifikasi dengan formal tertentu, karakter formal tertentu. In the example above, that suffix full, less, and if, thieves, green, and impertinence. However, make clear that not all adjectives have such endings. Kebanyakan adjektif sangat mudah diidentifikasi dengan mudah dengan tipikal adjektif affix dan prefix. Contoh seperti green, contoh seperti handsome, beautiful, itu termasuk kata-kata sifat, kata-kata adjektif. Lah, apa sih elemen yang membentuk adjektif? Jadi adjektif itu tidak bisa berdiri sendiri ya, teman-teman sekalian. Contoh, extremely happy. Jadi misal kalian tidak bisa tuh ngomong happy seperti itu saja. Jadi harus ada elemen pembantu, elemen yang menghubungkan adjektif. Seperti itu. Elemen yang membantu membentuk struktur dari adjektif. Lah, adjektif itu di dalam buku ini dijelaskan ada absolute form, ada comparative form, ada superlative form. Nah, ini hanya sekedar kayak menunjukkan kapasitas dari adjektif, kata sifat tersebut. Sebagai contoh, absolute form itu adjektif biasa, great, big, long, tall, terus beautiful, itu seperti biasa. Nah, untuk apa sih, bagaimana comparative form? Lah, tinggal ditambahi er. Contoh, greater, fuller, better. Kalau good nanti comparative formnya better. Lah, superlative form di sini, adjective can also take comparative and superlative endings. The comparative form of an adjective indicates the greater extent to which the normal form of the adjective, called the absolute form, applies, while the superlative form indicates the maximal extent. Contoh, big, bigger, biggest. Kalau absolutnya big, komparatifnya bigger, terus superlatifnya biggest. Jadi besar, lebih besar, sangat besar. Komparatif itu lebih besar dari, misalkan big, bigger, biggest. Jadi absolute, komparatif, superlatif.
Itu nanti contoh-contoh pembentuk dari adjektif. The person's responsible while be punished. Contoh lagi, saya kasih contoh adjective phrase ya. The happy actor. Quite clearly, the string is a noun phrase since its central element, its head, is a noun, namely actor. But what about the status of the word happy? Lah, contoh kata happy di sini kan dia berdiri sebagai adjektif. Lah, elemen pembentuk adjektif itu, karena adjektif itu tidak bisa berdiri sendiri, maka harus dibantulah dengan the happy. Terus ada juga headnya. Headnya di sini adalah aktor. Contoh the happy actor. Jadi aktor yang happy. Makanya harus dibantu dengan the. The di sini berdiri sebagai the di sini berdiri dia sebagai ya. Ada lagi contoh X. She is crazy. This fabric feels soft. This apple smell strange. Jadi seperti itu ya teman-teman, elemen-elemen yang membentuk adjective phrase. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, karena ini sudah menuju azan subuh. Saya habis sahur, dan semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, menambah wawasan ilmu bagi teman-teman sekalian, sehingga dapat berguna dalam membuat kalimat atau menyusun kalimat. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan atau presentasi saya mengenai specifier di adjective phrase. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.